miss you guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Mr. Robot. Ini adalah serial yang mengisahkan tentang seorang pria bernama Elliot Alderson yang bekerja di perusahaan bernama Allsafe sebagai ahli keamanan cyber. Dia bekerja sebagai peretas yang memiliki gangguan kecemasan sosial, identitas disosiatif, dan depresi klinis. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang pertama. Namun, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, ditampilkan sebuah narasi yang disampaikan aktor utama dalam film ini. Ada sebuah kelompok besar di luar sana yang melakukan konspirasi besar untuk mengendalikan dunia ini yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dengan kekayaan yang mereka miliki, para konglomerat merasa paling berkuasa. Dan inilah aktor utama dalam film ini, yaitu Elliot Alderson yang diperankan oleh aktor Rami Malek. Berada di sebuah kereta api, Elliot merasa sedang diawasi seseorang. Malam itu, seharusnya Elliot datang ke pesta ulang tahun temannya yang bernama Angela. Tapi dia malah datang ke Ron's Cafe. Seorang pria yang baru saja menikmati seruput kopai terkejut dengan kemunculan Elliot. Sebagai seorang peretas handal, Elliot sudah mengetahui dengan detail pria yang berada di depannya ini adalah Ron. Dengan nama asli Rohit Mehta, pemilik kafe dengan 17 gerainya ini akan menambah 8 cabang lagi dalam 3 bulan mendatang. Awalnya, Elliot beralasan suka dengan tempat ini karena kecepatan wifi-nya yang menggunakan koneksi fiber optik memuaskan para pelanggan. Dan karena itu pula, imajinasinya meluas dengan meretas lalu lintas jaringan di lokasi ini, hingga dia menemukan sesuatu yang aneh dalam situs web milik Rohit yang bernama Platos Boys. Elliot pun sudah tahu jika Rohit menggunakan jaringan Tor agar servernya tidak terdeteksi. Protokol routing onion yang Rohit pikir akan aman nyatanya tidak bagi Elliot. Dan siapapun yang mengendalikan exit node akan mengendalikan jaringannya juga. Rohit sangat terkejut rahasia kejahatannya yang dia sembunyikan di dunia maya terbongkar oleh pemuda ini. Seluruh surel dan file pribadinya yang berisi gambar-gambar tentang pornografi anak yang disediakan untuk 400.000 pelanggannya kini sudah berada di tangan Elliot. Elliot sendiri menyadari rasanya menjadi orang yang berbeda. Sebagai pribadi yang pendiam dan penyendiri, Elliot mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Satu-satunya orang yang bisa diajak berkomunikasi hanya ayahnya, tapi kini dia sudah meninggal akibat leukemia yang dia duga akibat radiasi di perusahaan tempat dia bekerja. Rohit awalnya menuduh Elliot sedang memerasnya. Karena itu, dia tidak mau memberikan sepeser pun karena dia yakin pemerasan ini akan terus berlangsung seperti yang dilakukan penjahat pada umumnya. Rohit telah salah menilainya. Elliot tidak sedikit pun mempedulikan tentang uang dan akhirnya polisi pun datang untuk meringkusnya. Dan inilah film Mr. Robot. Di malam hari, Elliot menjadi seorang hacker yang main hakim sendiri dengan istilah cyber vigilant. Sedangkan di siang hari, Elliot menjadi seorang teknisi keamanan cyber di perusahaan IT bernama Allsafe. Di perusahaan yang sama, Elliot punya teman kerja sekaligus teman kecilnya yang bernama Angela. Atasannya yang bernama Gideon memanggil Angela karena klien mereka melaporkan jaringan perusahaan itu diserang tiap minggu. Resikonya, klien terbesar Allsafe ini apakah masih akan memakai jasa mereka atau tidak. Sebenarnya, malam tadi Elliot sudah datang ke pesta ulang tahun sahabatnya ini. Namun karena melihat Angela sedang bersama pacarnya, Elliot memilih untuk pergi. Satu hal lagi, meskipun nyaman dengan rekan-rekan kerjanya, Elliot yang bekerja di perusahaan keamanan cyber ini sebenarnya tidak betah. Belum terungkap apa masalahnya, yang jelas Elliot tidak menyukai pacar Angela ini. Meskipun bakatnya dalam bidang IT dan dunia peretasan sangat handal, ada sisi buruk dalam diri Elliot. Dia mengidap paranoid dan delusi. Psikologisnya seringkali terganggu karena ketakutan yang berlebihan. Ditambah, Elliot mengalami gangguan mental yang membuatnya sulit untuk membedakan antara imajinasi dan kenyataan.
Seorang psikolog bernama Krista yang mencoba membantu masalahnya, justru Elliot retas database pribadinya. Faktanya, Krista yang justru terpukul akibat perceraiannya 4 tahun lalu. Sosok pria yang sedang dekat dengan Krista pun dia telusuri meskipun dia tidak memiliki Facebook, Twitter, dan TikTok. Elliot akan mencari tahu pria yang bernama Michael Hansen itu. Akibat masalah psikologisnya, Elliot seringkali menyalahkan masyarakat kalangan atas. Contohnya, dia kecewa kepada Steve Jobs, pria hebat dengan miliaran dolar itu faktanya memanfaatkan anak-anak sebagai pekerja. Elliot menganggap para pejabat hanya mencari muka. Di balik itu, semua banyak kebohongan. Belum lagi, media sosial saat ini dengan berbagai komentar sok berwawasan, padahal dia sebut hanya memalsukan keakraban kita. Karena tahu seluk-beluk masalah pribadi yang dialami Krista, di sini seakan terbalik, Elliot-lah yang memahami perasaan yang dialami psikolog yang sedang kesepian akibat perceraiannya tersebut. Secara rutin, Krista memberikan obat penenang untuk Elliot. Karena penyakit paranoid dan delusi yang dialaminya itu, Elliot seringkali bersembunyi dan berdiam diri hingga membentuk khayalan dan imajinasi yang tidak penting. Terungkap kenapa Elliot tidak menyukai pacar Angela ini. Faktanya, melalui surel pribadinya yang diretas, Oli ternyata sosok pria di depan sok setia, padahal faktanya dia berselingkuh dengan seorang wanita bernama Stella. Tak berselang lama, datanglah rombongan dari E-Corporation, perusahaan konglomerat terbesar di dunia sekaligus klien terbesar Allsafe. Merekalah orang-orang yang dalam tanda kutip dibenci oleh Elliot. Ini adalah Terry Colby, direktur teknologi di perusahaan E-Corp yang masih setia dengan BlackBerry-nya. Elliot menyebutnya sebagai orang bodoh yang arogan. Sedangkan dia adalah Tyrell Wellick, direktur muda teknologi. Meskipun Elliot mengaku hanya sebagai teknisi, Tyrell memuji saat melihatnya menjalankan Genome. Padahal dia sendiri masih menggunakan Linux yang sebenarnya sudah jadul. Jauh dari dalam hatinya, Elliot ingin menyelamatkan dunia dengan kemampuan yang dia miliki ini. Tapi di sisi lain, penyakit kesendiriannya seringkali kambuh. Dengan terpaksa, Elliot mengkonsumsi morfin. Untuk mencegah dirinya menjadi seorang pecandu, dia membatasi dirinya dengan 30 mg per hari, mengkonsumsi Suboxone sebagai perawatannya. Seorang wanita pengedar bernama Shayla akan datang jika Elliot membutuhkan obat tersebut. Tapi tetap saja, Elliot tergoda saat wanita ini menawarkan Molly murni kepadanya. Dan setelah itu mereka pun celepok. Mendapat informasi Krista dan pacar barunya itu akan melakukan pertemuan, Elliot bergegas pergi untuk membuntuti mereka. Saat si Michael pergi menggunakan taksi, Elliot menghubungi perusahaan taksi berpura-pura kuncinya tertinggal, padahal untuk mengetahui di mana taksi itu berhenti. Saat menemukan si Michael, dia kembali berpura-pura meminjam ponsel miliknya untuk menelepon ibunya, padahal Elliot menelepon HP miliknya sendiri. Tujuannya, Elliot akan menggunakan nomor HP si Michael untuk meretas akun pribadinya. Tiba-tiba jam 3 pagi itu, Angela menghubungi Elliot meminta datang ke kantor karena Evil Corp kembali mendapat serangan hacker. Angela sangat membutuhkan bantuan Elliot karena teman mereka Lloyd sepertinya tidak sanggup mengatasi masalah ini. Tercatat, dalam 1 jam perusahaan ini mengalami kerugian hingga 13 juta dolar. Lloyd menyebut serangan di DOS ini adalah yang terburuk yang pernah dia lihat. Meskipun mereka telah mematikan sistem jaringan dan server, tetap saja pelaku berhasil membobolnya. Elliot menyebut serangan ini berasal dari Amerika, Finlandia, Thailand, dan sedikitnya dari bocil Indonesia yang memanfaatkan wifi gratis RW untuk meretasnya. Tak hanya di DOS, pelaku menempatkan rootkit di dalam server. Fungsinya sangat berbahaya karena mengambil kendali sistem mereka, termasuk menghapus program dan memasukkan virus. Semakin kita mempertahankan program ini, maka virus akan makin menyebar. Satu-satunya cara adalah mematikan keseluruhan sistemnya, membersihkan server yang terinfeksi, dan memulihkannya kembali. Tak mau buang waktu, Gideon mengajak Elliot terbang menggunakan jet pribadi ke Dulles, lokasi server mereka ditempatkan. Singkat cerita, Elliot sampai di lokasi server. Dalam waktu yang sangat terbatas itu, Elliot mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghentikan peretasan dan menyelamatkan server cadangan yang belum terkontaminasi virus. Langkah yang dilakukan Elliot akhirnya membuahkan hasil.
Yeah. Tanpa sepengetahuan atasannya, Elliot mencari jejak pelaku. Disinilah dia menemukan nama kelompok dari para hacker yang melakukan serangan ini, yaitu F-Society. Tak hanya itu saja, mereka sepertinya sengaja meninggalkan sebuah pesan yang ditunjukkan untuk Elliot. Elliot sempat ragu apakah menghapus file ini atau menyimpannya agar dia bisa mengetahui lebih jauh identitas dan tujuan pelaku. Dalam penerbangan pulang, Gideon berterima kasih kepada Elliot atas kinerjanya. Rupanya, Gideon sangat gelisah karena Evil Corp berencana memutuskan kontraknya dengan Allsafe. Karirnya akan terancam karena pendapatan Allsafe 80% bergantung kepada perusahaan konglomerat itu. Elliot menanggapinya dengan santuy. Dia berjanji akan menemukan pelakunya. Melanjutkan perjalanan pulang menggunakan kereta, muncul pertama kalinya sosok yang dijuluki sebagai Mr. Robot. Pria ini mengajak Elliot untuk ikut dengannya ke Brooklyn. Di sana, dia akan menjawab seluruh pertanyaan Elliot. Tapi sebelum itu, dia bercerita tentang kisah ayahnya yang menjadi pencuri abal-abal kelas 3, dari warung hingga minimarket. Menurut ayahnya, semua orang di dunia ini adalah pencuri, yang membedakan hanya tingkatan dan nilainya. Suatu hari, ayahnya tertangkap mencuri, kemudian dipenjara hingga 5 tahun setelahnya dia meninggal. Mr. Robot beralasan apa yang dia lakukan saat ini untuk membebaskan Elliot dari sebuah kurungan. Singkat cerita, Mr. Robot membawa Elliot ke lokasi tempat persembunyian kelompoknya. Mereka menyadari sepenuhnya apa yang mereka kerjakan di tempat ini melanggar hukum, dan FBI pastinya akan memburu. Seorang wanita bernama Darlene yang tergabung dalam kelompok ini menarik perhatiannya. Mr. Robot mengaku tidak sembarang merekrut para hacker ini untuk bergabung dengan kelompok yang disebut F-Society. Ujian dan tes akan diberikan kepada mereka seperti yang dilakukan tadi malam kepada Elliot untuk menguji kemampuannya. Tak berbicara lebih jauh lagi, Mr. Robot hanya ingin Elliot tahu ini lokasi yang mereka gunakan. Dia tidak ingin membuka dulu bahwa ada sebuah proyek besar yang akan mereka kerjakan. Dalam perjalanan pulang, Elliot sempat berpikir apakah yang terjadi padanya ini hanya sebuah delusi? Sampai di rumah, Angela sudah menunggu kedatangannya. Angela merasa berhutang kepada Elliot karena bantuannya Angela lolos dari PHK. Sebagai bentuk terima kasih, dia mengajak Elliot nonton film Doraemon. Saat mereka masuk, sialnya Elliot lupa di dalam kamarnya ada Sheila yang sedang tertidur tanpa busana. Elliot, I'm happy for you. No, it's not like that. We can do movie night next time. I promise. Alhasil, Angela kecewa dan saat itu juga dia kembali pergi. Penasaran dengan Mr. Robot dan kelompok F-Society-nya, Elliot kembali melakukan penelusuran. Dari berbagai kelompok hacker yang dia ketahui, tidak ada siapapun yang mengenal sosok orang ini. Elliot menyebut Mr. Robot sebagai orang hebat yang mampu menyembunyikan identitas kelompoknya dengan baik. Good. Very good. Tapi karena mereka telah berbuat jahat, tetap saja Elliot harus melaporkan mereka ke pihak berwajib seperti yang biasa dia lakukan. Esok hari, Elliot kembali ke markas F-Society. Darlene yang sedang berada di luar langsung meminta akses ke direktori utama agar dia bisa memasukkan IP Colby ke dalam file DAT itu. Karena ternyata wanita inilah yang membuat rootkit yang menyerang server E-Corp tersebut. Di atas kincir itu, Elliot mengaku akan melaporkan kejahatan Mr. Robot dan kelompoknya. Tapi di sisi lain, dia pun merasa apa yang dilakukan Mr. Robot ini tidak salah. Mr. Robot kembali membuka jalan pikiran Elliot tentang dunia ini yang dikuasai oleh para konglomerat. Faktanya, 70% dari industri kredit konsumen global dikendalikan oleh mereka. Mr. Robot mengajak Elliot untuk memformat semua server secara sistematis. Hasilnya, seluruh catatan uang mereka dari mulai kalangan bawah hingga menengah akan terhapus. Apakah itu kartu kredit, modal usaha, hingga pinjol yang melakukan cara penagihan teelek-elek akan terdelete? Terungkap, sasaran Mr. Robot adalah E-Corp. Lalu kenapa Elliot dipilih? Ya, karena dia bekerja di Allsafe. Mr. Robot sudah mengetahui jika esok hari FBI dan Pusat Keamanan Cyber Amerika akan berkunjung ke Allsafe. Karena itu, dia meminta Elliot memasukkan file .ip komputer Colby ke dalamnya agar direktur teknologi itu ditangkap atas penyerangan ini. Meskipun dia orang bodoh yang bukan menjadi otak dari E-Corp, setidaknya untuk melumpuhkan konglomerat, langkah penting yang harus mereka lakukan adalah memotong satu persatu anggota tubuhnya.
Pertanyaannya, apakah Elliot benar-benar akan bergabung dengan kelompok hacktivis ini? If you as well take the sun away, oh, and our hearts will hide. Lanjut. Singkat cerita, dilakukan pertemuan penting antara pihak E-Corp, Allsafe, dan FBI. Elliot sendiri telah mempersiapkan bukti digital kejahatan peretasan yang dilakukan Mr. Robot. Angela yang diberi tanggung jawab untuk mengelola akun tersebut dipermalukan oleh si Terry Colby karena dianggap lalai melindungi jaringan di perusahaannya. Meskipun Elliot berupaya untuk membelanya, tetap saja Angela diusir dari ruangan tersebut. What happened to Angela? She knows more about what happened. Kesal dengan keputusan Direktur Teknologi E-Corp itu, Elliot langsung menukar map putih yang sebelumnya telah dia persiapkan itu dengan map warna biru. Saat Terry bertanya siapa yang melakukan kejahatan ini, Elliot menjawab dia telah merumuskan rootkit tersebut dengan pola alamat IP yang berada di dalam amplop biru yang diserahkan kepada pihak FBI. 19 hari berlalu, tidak ada berita, penahanan, ataupun revolusi. Di kantor Allsafe sendiri tidak ada lagi FBI, Colby, ataupun Evil Corp. Markas F Society yang sebelumnya digunakan kelompok Mr. Robot kini lenggang, tidak ada siapapun. Elliot kembali melanjutkan peretasannya untuk menemukan lebih jauh kepribadian Michael Hansen. Setelah berpura-pura menjadi operator dari Bank of A yang digunakan Michael, Elliot berhasil mendapatkan kata sandi dan passwordnya. Sempat mengalami buntu, akhirnya Elliot menyadari jika Michael menggunakan nama palsu. Lenny Shannon? Michael Hansen? Malam itu, Elliot langsung memberi peringatan kepada si Michael dengan nama aslinya yaitu Lenny untuk menjauhi Krista. Faktanya, pria ini telah mengkhianati istrinya yang sekarang dengan 7 wanita lainnya. Elliot mengancam akan melaporkannya kepada polisi karena dari bukti jejak digitalnya, Lenny pernah menyewa PSK di bawah umur. Hanya satu hal yang diminta Elliot, gogok itu harus jadi miliknya. Pada dasarnya, Elliot tidak menyukai peretasan, tapi karena orang-orang di sekelilingnya membuatnya kecewa, langkah ini terpaksa dia lakukan. Koleksi CD yang berisi bukti-bukti kejahatan mereka dia simpan di dalam kuburan digitalnya. Saat kembali menemui Krista, terlihat pancaran kekecewaan dan kesedihan mendalam yang dialaminya. Giliran Elliot meminta masukan kepada Krista apa yang harus dia lakukan agar Angela memaafkan dirinya karena kejadian rapat tempo lalu itu. Krista memberinya ide sederhana, yaitu datang dan bicaralah kepadanya. You think we can talk? What? Okay? It's fine. I'll get over it. Okay. Ketika Angela sudah memaafkannya dan mereka berpelukan, tiba-tiba sebuah stasiun televisi menayangkan berita penangkapan Terry Colby atas tuduhan peretasan yang dilakukannya terhadap E-Corp. Elliot merasa senang, misinya berhasil. It's happening, it's happening, it's happening, it's happening. Tapi di saat yang sama, dia digiring 3 agen FBI ke sebuah lokasi. Terungkap, di antara para agen itu terdapat direktur muda teknologi E-Corp yang bernama Tyrell. Apakah Elliot akan ditangkap oleh mereka? Lalu, bagaimana dengan Mr. Robot dan kelompok hacktivisnya? Film pun berlanjut ke episode 2.